jamaah sholat duhur Masjid Wal Asri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, siang hari ini kita melanjutkan kajian rutin Tafsir Jalalain, karya dari perpaduan antara guru dan murid, kolaborasi, yaitu Imam Jalaluddin As-Suyuti dan Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Gurunya menulis, belum selesai, diteruskan oleh muridnya, sama-sama namanya Jalal, kemudian disebut Jalalaini, dua Jalal. Pembahasan kita pada siang hari ini memasuki surah Al-Baqarah ayat 63 sampai 66, insyaallah kita membahas 4 ayat. Pembahasan kita akan menyinggung tentang arti sebuah komitmen. Arti sebuah komitmen dalam kehidupan sehari-hari, mengambil pelajaran dari perilaku orang-orang Bani Israel. Mereka mengingkari komitmen yang sudah mereka ucapkan. Maka nanti namanya orang tidak menempati atau tidak memastikan komitmen itu berjalan dengan baik, maka ada risiko. Lah risikonya apa? Luar biasa. Siksanya juga luar biasa. Sama dalam kehidupan juga sama. Kalau kita jadi orang yang tidak komitmen dalam pekerjaan, biasanya ya sudah ditinggal oleh teman kerja, ditinggal oleh rekanan, ditinggal macam. Kalau kita suka meremehkan arti sebuah komitmen. Baik, saya baca ayatnya dulu, nanti kita akan kupas ayat per ayat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkur id akhadna mitsaqakum ay ahdakum bil amali bima fit Taurat. Jadi Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah untuk menjelaskan, supaya mereka tahu bahwa ini Nabi Muhammad ngobrolnya dengan orang-orang Bani Israel di zaman Kanjeng Nabi. Tetapi obrolan ini mengingatkan perilaku nenek moyang mereka atas apa yang mereka lakukan kepada Nabi Musa alaihi salam. Muhammad, sebutlah id akhadna mitsaqakum, ketika aku, kata Allah, ketika aku mengambil janji kepada mereka. Janji dalam arti apa? Bil amali bima fit Taurah, melakukan apapun yang terkandung di dalam Taurat. Kita ingat kalau lihat sejarahnya, Nabi Musa ketika selesai tahannuts di Jabal Tur Sina, beliau turun, kemudian umatnya ini kita tahu
saat Nabi Musa mendapatkan pesan yang luar biasa, yaitu mukjizat dari Allah, yaitu kitab suci, orang-orang Bani Israel tidak menerima sampai mereka mengatakan bahwa kita tahu bahwa kami ini tidak akan percaya kalau kami juga tidak mendengar langsung dari atas apa yang kamu sampaikan. Makanya kalau kita tengok di surah Al-A'raf itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idna taqdal jabala fauqahum ka'annahu dhullah. Jadi gunung itu mau saja, hampir saja ini dijatuhkan di atas mereka. Wa qad rafa'na fauqakumut tur, dan sungguh kata Allah, aku mengangkat di atas kalian, yaitu gunung Tur. Gunung Tur ini para ulama ketika menjelaskan, Gunung Tur ini letaknya di utara kota Palestina, atau Al-Jabalul Ma'ruf fi Shimali Palestina. Makanya ketika aku kemudian letakkan gunung itu, ai iqtala'nahu min aslihi alaikum lamma abaitum qabulaha wa qulna khudhu ma atainakum biquwwah. Allah Subhanahu wa taala kemudian menyampaikan bahwa ketika aku mengangkat di atas mereka gunung yang aku cabut dari akarnya, dari pondasi bawahnya, ketika kalian tidak mau menerima apa yang ada di dalam kitab Taurat. Makanya karakteristik dari mereka ini adalah karakteristiknya orang-orang Bani Israel itu adalah membangkang. Mereka ini membangkang. Makanya nabinya saja dibunuh. Nabi Yahya, Nabi Zakaria, Nabi Isa dikejar-kejar, mau dibunuh, diselamatkan oleh Allah. Pokoknya kalau tidak cocok sama nafsunya, tidak cocok sama keinginannya, ya dia tidak mau. Ini sama kayak kita. Kalau kita ini kemudian ibadah iki diimbuk dijibuk sing enak-enak atau sing gak enak gak gelem, ya repot. Ya kayak orang-orang Bani Israel wis dikandani dino Sabtu ojo golek iwak. Ini nanti dikisahkan. Hari Sabtu jangan mengambil ikan, tapi ternyata tetap mengambil ikan karena Allah memberi ujian. Hari Sabtu ikannya tambah banyak. Ini kan padha karo kula jenengan golek rezeki. Lho piye? Wancine salat rame. Wancine salat tamune akeh gitu. Jadi ya ada aja. Wancine salat tamune akeh. Wancine salat pelanggannya banyak yang datang. Lah orang Bani Israel dulu begitu. Jangan ambil ikan hari Sabtu. Allah memberi ujian hari Sabtu itu tambah ikannya banyak. Ini kan sama kayak kita, Pak, menunda-nunda sesuatu gara-gara karena ini pumpung itu ya, apa bahasa Indonesia pumpung itu? Ya aji mumpung itu loh bahasa Indonesianya apa itu pumpung itu. Lah itu orang-orang Bani Israel juga begitu. Mereka tidak mau menerima Taurat karena alasannya apa? Alasannya tidak sesuai dengan selera mereka. Tidak sesuai dengan selera mereka. Maka kemudian dilanjutkan, khudhu ma atainakum biquwwatin ay bijiddin wastihatin. Ambil itu, Taurat itu ambil dengan kuah. Kuah itu artinya apa? Bijiddin wastihatin, dengan kesungguhan yang luar biasa. Nah ini sama. Kalau kita ini sudah komitmen bahwa Al-Qur'an adalah kitab suci kita, ya mestinya kita megang Quran ya bijiddin wastihatin. Makanya Masya Allah, ya ikhtiar kecil kita itu ya mengkaji kayak gini, Pak. Mengkaji Quran dari sisi pemahaman, bukan hanya membaca. Makanya tidak ada lain kita mengkaji tafsir kayak gini, tidak ada lain. Niat kita itu adalah tadabburul Quran, mentadabburi Al-Quran. Nah, itu adalah perintah
dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian wadhkuru ma fihi ay bil amali bihi la'allakum tattaqun. Ingat-ingat itu apa aja yang ada di dalam Taurat, lakukan supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Takwa dalam artian apa? Ayin nar wal ma'asi. Takut terhadap neraka, takut terhadap untuk melakukan segala kemaksiatan. Makanya kalau kita tengok ini, ayat ini, para hadirin, hadirat Bapak Ibu yang muliakan oleh Allah, satu hal yang harus kita pahami. Ketika kita sudah dikasih oleh Allah sesuatu, kemudian kita komitmen untuk menjalankan itu, maka tidak ada lain kecuali dilakukan dengan apa? Bijiddin wastihadin, dengan kesungguhan. Yang dapat jabatan, dapat posisi, dapat pekerjaan, maka lakukan dengan kesungguhan. Lah kesungguhan itu bagian dari komitmen. Lah orang-orang Bani Israel ketika sudah dikasih Taurat, mereka tidak mau menerima. Qad abaitum qabulaha, mereka abai. Mereka tidak menerima untuk menerima apa yang ada di dalam kitab Taurat. Padahal dengan bayangkan kan, mereka awalnya budak di Mesir, diajak eksodus besar-besaran sama Nabi Musa. Habis itu perjalanan, ketika ada halangan besar, kemudian diselesaikan sama Allah, terbelahnya lautan. Ketika mereka berjalan panas, dikasih oleh Allah awan yang menaungi mereka ketika mereka berjalan. Ketika mereka haus, Allah kasih itu fanfajarat min husnata asyrata aina, 12 sumber mata air yang dibukul dari tongkatnya Nabi Musa. Batu dibukul sama tongkatnya Nabi Musa. Mereka lapar, dikasih manna wa salwa. Mereka bosen, dikasih mimbak liha wa kisaiha wa fumiha wa adasiha wa basol, dikasih kacang-kacangan, dikasih berambang, dikasih macam-macam. Ketika mereka dikasih nikmat kayak gitu, sama Nabi Musa itu loh masih bangkang. Ini kan sama saja tidak tahu terima kasih toh. Orang yang hidupnya rekoso kayak gitu, ditolong, dikasih oleh Allah solusi, masih ingin menyembah kepada selain Allah. Makanya komitmen itu penting. Summa tawallaitum, mongko nuli, mohon maaf ya, tak maknani. Summa tawallaitum ay a'radtum mim ba'di dzalika al-misaqu anit ta'ah. Maka kemudian mereka berpaling dari komitmen yang sudah dibuat bahwa mereka patuh kepada Allah. Karena mereka tidak komitmen, mereka lari, mereka berpaling dari komitmen, maka apa yang terjadi? Falaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lakum bitaubati au ta'khiril adab lakuntum minal khasirin ayil halikin. Jadi di sini dikisahkan, seandainya saja kalau bukan anugerah Allah, kasih sayang Allah, mereka itu sangat-sangat menjadi orang yang rugi. Dengan cara apa? Allah masih sayang, siksa tidak dikontankan, mereka masih diampuni. Ya sama kayak kita Pak, kita ini 24 jam maksiatnya ini lebih banyak daripada ibadahnya. Tapi karena fadlnya Allah, rahmatnya Allah, kasih sayang Allah, lah kita ini masih ditutupi aib kita. Kekurangan kita di hadapan istri masih ditutup. Kekurangan kita di hadapan pimpinan masih ditutup. Kekurangan kita di hadapan orang tua masih ditutup. Itu kalau falaula fadlullahi alaikum wa rahmatuh, kalau bukan rahmat dan fadlnya Allah, oh pasti mereka ini jadi orang yang hancur. Lakuntum minal khosirin ayhal al-halikin. Nah ini pesta awake dhewe iki jarine wong muni wong apik iku sebab cacate ditutup. Kita ini kata orang mungkin dianggap baik di sisi orang, itu karena cacat kita ditutup, bukan karena kebaikan kita. Cacat kita ditutup. Kita kan tahu perilaku manusia, sebaik apapun orang ada cacat satu aja yang baik hilang semua itu. Pernah begini, tutup semua. Walaqad alimtumul ladina i'tadaw ay la muqassamin ay alimtum araftumul ladina i'tadaw tajawazu al hadda minkum fis sabt. Sungguh
ketika mereka tahu bahwa orang-orang yang melewati batas dengan cara apa? Minkum fisabti bisaidis samak, mereka tetap hari Sabtu tetap nyari ikan, padahal waqad nahainahum anhu, padahal aku melarang mereka. Wahum ahlu Ailah, ini adalah penduduk Ailah. Sampai sekarang daerahnya masih pesisir di Palestina, orang-orang yang pekerjaannya nelayan, penduduk Ailah. Nah ini mereka sudah dilarang jangan mencari ikan hari Sabtu, tapi tetap memaksa. Fakulna lahum kunu kirodatan khosin, maka kemudian aku berkata kepada mereka, jadilah kalian kera yang apa namanya, yang hina. Jadi para ulama berbeda pendapat tentang apakah mereka ini benar-benar jadi kera atau hanya perumpamaan saja. Pendapat yang pertama bahwa mereka ini orang-orang yang hidup di pesisir pantai, dan mereka ini para ulama berbeda pendapat apakah mereka itu benar-benar menjadi kera atau hanya karakter keranya saja. Pendapat yang pertama adalah bahwa mereka ini bukan menjadi kera semestinya kera, tetapi orang yang memiliki karakter seperti kera, yaitu apa? Rakus. Jadi sudah dikasih tapi masih kurang, sehingga Sabtu hari yang mestinya tempat ibadah dipakai ibadah tapi tetap diterjang, dan mereka karena haus akan namanya kekayaan. Makanya ulama yang berpendapat ini itu memperumpamakan seperti surah Jum'ah, masalul ladina hummilut taurata summa lam yahmiluha kamasalil himari yahmilu asfaro. Perumpamaan seperti himar, sama kera, bukan kemudian menjadi kera, tetapi karakternya adalah kera, rakus. Kan jenengan ngertos kera iki nek dikai pisang, nek cangkeme dilebokno, tangane nyekel, sikile isih gedoli sikile, itu kera. Lah kunu qiradatan khosiin, itu para ulama berpendapat bahwa mereka kera itu hanya simbol saja, bahwa mereka rakus. Tapi sebagian ulama yang mengatakan seperti yang berpendapat bahwa itu hanya sebagai simbol, itu Imam Ibnu Katsir. Imam Ibnu Katsir. Sebagian yang lain mengatakan enggak, memang jadi kera. Memang jadi kera. Seperti Imam Qatadah. Itu berpendapat yang muda-muda menjadi kera, yang tua-tua menjadi apa namanya? Celeng. Ya, celeng itu apa ya? Babi ya, ya babi. Mereka jadi seperti itu, dan kemudian endingnya bagaimana? Masa kemudian mereka hidup terus nanti kayak di film-film sinetron itu, nanti melahirkan orang lagi tapi aslinya enggak. 3 hari mereka enggak makan kemudian mati. Kera itu kemudian enggak makan, enggak minum, mati. Salah satu ayat. Ini makanya disebutkan di sini waqad halaku ba'da salah satu ayat. Mereka rusak, mereka hancur setelah 3 hari. Jadi kemudian kera itu kemudian tetap bertahan apa? Tetap jadi kera apa? Yang asalnya manusia, bukan. Mereka mati semuanya. Mereka mati semuanya. Ya Allah. Fakulna lahum kunu qiradatan khasiin. Ay mub'adina fakanu wa halaku ba'da salasati ayyam. Nah, termasuk kalau Imam Jalaluddin Asyuyuti berpendapat bahwa beliau lebih memilih pendapat bahwa ini hanya surah maknawiyah, bukan real menjadi kera, hanya sebagai simbol karakternya saja. Itu kalau Imam Jalaluddin Asyuyuti. Makanya beliau menafsirinya ai mubadina, yaitu orang-orang yang dijauhkan dari rahmat Allah. Tapi orang-orang ini 3 hari mati semua. 3 hari mati semua. Faja'alnaha aitil kal uqubata nakalan ay ibratan mani'atan min irtikabi misli ma amilu lima baina yadayha wa ma khalfaha lil umamil lati fi zamaniha wa ba'daha. Jadi mereka peristiwa ini aku jadikan sebagai
peringatan sebagai pelajaran bagi orang-orang yang melakukan seperti mereka, baik bagi orang pada saat itu ataupun orang-orang setelahnya, dan menjadi nasihat untuk orang-orang bertakwa. Makanya di satu sisi ini Pak, kita itu merawat sejarah itu penting untuk supaya tidak mengulang kembali. Makanya di sini disebutkan faja'alnaha nakalan lima baina yadaiha wa ma khalfa. Maka aku jadikan siksa itu sebagai pelajaran bagi orang-orang yang ada pada saat itu, berarti orang-orang yang tidak ikut-ikut mencari ikan hari Sabtu, juga wa ma khalfa, dan orang-orang setelahnya. Maka jenengan kalau bisa ini orang rumah tangga itu sejarah gak enak itu kudu dicatet, diketokno kanggo anak. Men anak iki gak rumangsa tak pas jenengan kok ditakdir Gusti Allah sugih. Iku anak iki gak rumangsa iki bapakku sugih. Dhek kudu weruh nak bapake asale gak duwe. Biar dia bisa melihat bagaimana perjuangan. Hanya kalau ada tempat-tempat yang sekarang dirawat, entah di Mekah, di Saudi, sekarang ini alhamdulillah, dulu kan kalau bisa dihancurkan. Sekarang ini di pemerintah Saudi mulai merawat itu sejarah-sejarah, mulai dirawat. Bukan malah ini, kalau dengan sekarang yang haji sekarang itu ke Gua Hiro itu ada rutenya, dibuatin di bawah, di Jabal Nur itu, di Jabal Sur itu sekarang yang tempat hijrahnya Kanjeng Nabi untuk menepi sebentar itu, ada museum di bawah sekarang. Karena ibroh itu penting untuk menjadi nakalan lima baina yadaiha wa ma khalfah, untuk menjadi ibroh bagi orang-orang pada saat itu ataupun orang-orang setelahnya. Nah, jenengan sama menulis sejarah, menulis riwayat. Makanya kalau kita tengok perusahaan-perusahaan itu ada kan, kita masuk di lobinya gitu, tahun sekian, tahun sekian, tahun sekian. Saya kemarin pas di Brunei, pas umroh kebetulan pulangnya itu City Tour di Brunei, itu mampir di museum perminyakannya kayak Pertaminanya Brunei. Itu dari tahun sekian itu muncul, awalnya dikelola sama Inggris apa muncul. Masuk di museum itu. Jadi kadang itu tuh mengingatkan, oh iya ya, perjuangan betul ya dulu begini. Jadi jenengan juga sama. Kalau nanti Allah kasih kesuksesan, maka ya itu minimal dari foto lah, kalaupun bukan dalam bentuk apapun, foto. Oh ya, dulu begini. Dan itu penting, menjadi apa? Mau'idhah, menjadi nasihat untuk kita ataupun untuk orang-orang setelah kita. Dan kalau sekarang pemerintah kota Surabaya menghidupkan heritage itu ya, yang sejarah-sejarah diramut dan lain-lain, ya penting bahwa kita itu pernah dijajah, bahwa kita itu punya pejuang-pejuang dan lain-lain. Ya sama, Quran ini ketika menceritakan Bani Israel kan bukan untuk mencari keburukan Bani Israel sebenarnya, tapi kamu jangan berperilaku seperti Bani Israel. Tujuannya kan itu. Jadi kemudian anggap saja Quran ini kemudian dikaji oleh para ulama dalam bentuk tafsir-tafsir itu, tidak ada lain kecuali kita itu bisa mengambil pelajaran. Tidak ada, kita bukan dalam rangka untuk mencari keburukannya Bani Israel, Yahudi, apa enggak. Tapi kita jangan sampai seperti mereka. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.